Menangkan PHBS, lomba PHBS perilaku hidup bersih sehat tingkat Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Agrowisata ini adalah kampung tangguh. Kenapa ini jadi kelurahan agrowisata? Itu memang diberdayakan oleh masyarakat tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita. Wah, senang banget kali ini Andina bisa menyapa kembali sahabat PKU Cerita di program Ngobrol Santai. Jadi di program Ngobrol Santai kali ini Andina sudah berada di Kecamatan Rumbai Barat ya. Tepatnya di samping Andina ini ada Pak Lurah Zulken SP, Kelurahan Agrowisata. Kemudian samping Pak Lurah juga ada Ketua RW-nya, itu ada Pak Awaldi Hasibuan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Segar ya Pak ya, walaupun udah siang. Semangat. Gaspol. Gaspol ya Pak. Oke, gimana kabar ya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini luar biasa, kegiatan banyak. Cuma untuk dari pagi kita ada acara juga, job fair sama Pak Wali Kota dan Pak Camat nih Kak. Oh, ada acara job fair ya Pak ya? Job fair. Wah, luar biasa sekali kesibukan Pak Lurah ya Pak ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan Pak Lurah harus sapa dulu nih sahabat PKU Cerita Pak. Halo, PKU punya cerita, semangat 45. Gitu. Luar biasa berkobar ya Pak ya. Iya. Andina mendengar nih ya Pak ya, di Kelurahan Agrowisata banyak sekali prestasinya Pak. Salah satunya nih ya, kemarin juara 1 Kota Pekanbaru PHBS-nya Pak. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Gimana nih Pak, pasca pandemi tentunya sangat luar biasa sekali, harus bangkit ya Pak. Terus gimana caranya atau apa saja yang Bapak lakukan sebelum mencapai keberhasilan untuk juara PHBS ini Pak? Jadi terima kasih Dek Andini. Alhamdulillah setelah kami diamanahkan di Kelurahan Agrowisata nih, kami didukung oleh tokoh kita Pak Awaldi Hasibuan selaku Ketua RW juga. Pada saat itu beliau juga Ketua KTNA. Kita juga berkolaborasi dengan Puskesmas untuk memenangkan PHBS, lomba PHBS perilaku hidup bersih sehat tingkat Kota Pekanbaru. Alhamdulillah berkat kerjasamanya kita mendapatkan juara 1 tingkat Kota Pekanbaru. Di antaranya ada posyandu terbaik, kita juga mencuci tangan, menyiapkan pencuci tangan setiap rumah agar jauh dari COVID gitu, dan menjaga kesehatan makanan itu deh. Oh, berarti adanya kegiatan-kegiatan sebelum juara ya Pak ya? Ya. Kegiatan-kegiatan yang membangkitkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih tentunya ya Pak ya? Nah, Andina mendengar ini Pak, ini sangat unik. Yang katanya di sini agrowisata ini adalah kampung tangguh. Tangguhnya seperti apa ini Pak? Di satu kawasan ini tidak merokok, juga ada bebas rokok, dikarenakan ada konsensus dengan warga. Semua warga berkomitmen bersama tidak merokok di satu kawasan tersebut. Dan menarik lagi, anak-anak bisa menegur orang tua yang tidak merokok, dan tidak ada yang menjual rokok di setiap warung yang ada di kawasan tersebut. Terus keamanan juga di sana aman. Terus pendidikan, sekolah-sekolah di sana mandiri pendiriannya, baik pengelolaannya. Juga ada pertanian, ada kolam peternakan serta pertanian. Dan untuk itu kami selalu memberi himbauan setia kepada warga untuk menjaga lingkungan juga di sana. Begitu. Luar biasa sekali kampung tangguh nih ya Pak ya, dari Kelurahan Agrowisata. Nah, untuk inovasi nih Pak, inovasi dari kelurahan kedepannya seperti apa nih Pak? Untuk kedepannya insya Allah selain kampung tangguh ini, kita nanti insya Allah sudah mengusulkan untuk menjadi desa kreatif. Karena UMKM di sini sudah memproduksi souvenir untuk di branding di hotel-hotel yang ada di Pekanbaru. Karena ada untuk pesta gitu. Sudah kita soundingkan dengan hotel-hotel juga. Dan juga ada kedepannya Pok Darwis kita sudah dikeluarkan SK oleh Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Dan harapan Pak Menteri Pariwisata Kreatif juga Pak Sandiaga Uno menghadirkan mengembangkan Pok Darwis desa wisata untuk di Rumbai. Jadi kedepannya kami sangat ingin
ikut dalam perlombaan itu desa wisata, dan sekaligus juga kedepannya di Pangan Aman kita juga mendapatkan nomor 6 nasional, nomor 5 nasional Oke, di nasional luar biasa. Pangan Aman, dan kader kita nomor 1 se-Indonesia, kader terbaik Pangan Aman. Insya Allah kedepannya kita untuk bisa menciptakan UMKM. Selain itu juga kita dibantu juga oleh akademisi ya Pak ya, bekerja sama dari Unilag seperti PHR juga mensupport di Kelurahan Agrowisata dalam bentuk pendanaan ke UMKM tersebut. Itu deh, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya untuk inovasi-inovasi ke depannya nih, Pak. Nah, tapi di samping Pak Zul kan ada ketua RW dari agrowisata. Kan namanya Kelurahan Agrowisata ini Pak. Kenapa Pak namanya kok bisa Kelurahan Agrowisata? Kenapa nggak kelurahan-kelurahan apa gitu? Terinspirasi dari apa gitu Pak? Ya. Baik, Dina, terima kasih ya sudah hadir. Sebelum kita melanjutkan mungkin saya mau menyapa dulu nih teman-teman Pekanbaru punya cerita ya, Pekanbaru Iya, punya Pak. cerita untuk Kelurahan Agrowisata ini apa yang dipertanyakan Dina tadi memang cukup punya waktu historis yang cukup lama ya. Kenapa ini jadi Kelurahan Agrowisata? Ini sejarahnya sangat panjang, tapi akan kita beberkan untuk memproduksi mindset apa sih agrowisata itu. Untuk Indonesia hanya ada 2 kelurahan agrowisata, itu pun di Malang satu namanya Kecamatan Agrowisata dan di Pekanbaru Agrowisata. Ini buah hadiah dari pemerintah kita memberikan award kepada para pelaku usaha di bidang pertanian. Pada waktu pencanangan 2013 yang lalu, Bapak Wali Kota mencanangkan ini daerah agrowisata, dicanangkan 13, 14, 15, 16, jadilah kelurahan ini agrowisata berkat permohonan daripada para pelaku usaha di bidang holti, sehingga permohonan jadi kelurahan agrowisata ini dipenuhkan, dikabulkan oleh pemerintah daerah. Nah, tentu bagi kami, setelah mendapat kelurahan agrowisata, apa sih yang masyarakat lakukan? Ya, ini menjadi PR besar bagi kami masyarakat, tentunya kepada Pak Lurah menjadi PR besar, kepada Pak Camat menjadi PR besar, bahwasanya agrowisata ini sebagai award dari pemerintah agar tetap berjalan dengan baik. Maka pada tahun 2017, sembari Kelurahan Agrowisata ini diresmikan, kita punya satu destinasi yang luar biasa, yaitu destinasi Kampung Bebas Asap Rokok. Ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada saat itu sebagai destinasi tunggal, ya, bahwasanya tidak banyak orang yang mengekspos daerah itu menjadi daerah bebas asap rokok. Ya, maka ini perlu kita lestarikan ke depan, bahwasanya dari 78 warga di sana di RT itu membuat pernyataan tidak merokok. Nah, ini luar biasa. Ini yang diapresiasi, kemudian diapresiasi kepada kita semua, terutama harapan kita kepada pemerintah. Nah, di samping itu banyak lagi yang sudah kita lakukan. Ya. Di daerah bebas asap rokok itu, perkampungan itu, maka terkenal Kampung Bebas Asap Rokok. Di situ kita jadi kampung tangguh. Ya, satu kampung tangguh. Kenapa disebut kampung tangguh? Ada 4 pilar yang menyangga kampung tangguh itu. Pertama, tangguh pendidikan. Di daerah itu, di satu kampung itu, ada SD, TK, PAUD, kemudian SD dan SMP. Dari mulai pembangunan gedungnya sampai tenaga pengajarnya itu memang diberdayakan oleh masyarakat tempatan. Tentu edukasi itu diperlukan pendidikan. Ada sarjana-sarjana yang direkrut menjadi pengajarnya, sehingga kampung itu dikatakan tangguh untuk pendidikan. Yang kedua, para pemirsa Pekanbaru cerita, ya, ini akan saya sampaikan bahasanya kedua adalah tangguh keamanan.
tangguh keamanan. Di sana ada 30 orang sentra komunikasi Mitra Polri yang berpakaian lengkap, kemudian punya alat untuk menjaga kampung itu. Nah, yang ketiga, tangguh pangan. Ya, tangguh pangan. Nah, ini tangguh pangan ini semua masyarakat di situ berkehidupan sebagai petani, peternak, budidaya ikan, kemudian ada UMKM di sana. Itu tangguh ekonomi. Kemudian tangguh keimanan, ya. Di situ ada satu masjid yang dibangun oleh masyarakat, ya, tangguh iman. Tangguh iman ini setiap remaja itu ada namanya pengajian unik, usia nikah. Kemudian pengajian cabai rawit, anak-anak di bawah umur SD, di bawahnya pengajian cabai rawit. Yang ketiga pengajian lansia ada. Nah, di situ maka jadi kampung tangguh untuk mendukung 4 pilar ini. Ya. Memang kampungnya unik ya Pak RW ya? Betul, ya. Namanya aja itu udah agrowisata. Kemudian dari agrowisata itu ada namanya Kampung Tangguh. Terus juga ada namanya kawasan bebas asap rokok. Ya. Wah, itu luar biasa. Dari orang dewasa, anak-anak, dan bahkan masyarakat itu tidak ada yang menjual rokok ya Pak ya? Betul. Luar biasa sekali untuk di Kelurahan Agrowisata ini. Nah, untuk di Kelurahan Agrowisata ini sendiri, jenis varietas tanamannya apa-apa saja ini Pak yang bikin menarik sepanjang perjalanan ini? Memang kiri kanan banyak sekali tanaman, buah-buahan ya Pak ya. Apa saja sih Pak varietas-varietas tanaman-tanaman di Kelurahan Agrowisata ini Pak? Jadi kita ini ada satu program namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Maka di setiap rumah di Kelurahan Agrowisata ini ada tanaman-tanaman sayur seperti di belakang kita ini bermediakan polybag. Ya. Jadi setiap rumah ada cabai, ada terong, ada tomat, dan lain-lain sebagai penguatan ekonomi keluarga. Nah, apa sih khasnya agrowisata? Ya, khasnya agrowisata karena agronya itu hasil pertanian, maka kita bagi. Ada hortikultura, ada tanaman pangan. Yang hortikultura itu buah-buahan, ya seperti pepaya, sayur mayur, cabai, ya kemudian ada timun, kacang panjang dan lain-lain. Yang pangan itu jagung, ya ada porang, ya ada ubi kayu, itu pangan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat nanti, ya menjelang puasa, ada pemuda milenial ini menanam semangka, ya semangka. Kita atur plannya sehingga mau puasa nanti bisa panen. Ini mudah-mudahan kita terus bisa menyampaikan kepada adik-adik generasi muda milenial agar mau memilih pertanian sebagai gaya hidupnya. Luar biasa ya Pak ya, sangat menginspirasi nih sahabat PKU Cerita. Jadi walaupun muda, nggak memandang umur ya Pak ya, tua muda semuanya yang penting menghasilkan, dan itu apalagi pangan ya Pak ya, buah-buahan, dan itu bisa menghasilkan, kemudian juga bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat setempat tentunya ya Pak ya. Nah, itu dia sahabat PKU Cerita, ngobrol santai kita untuk hari ini bersama Lurah Agrowisata Zulken SP dan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Agrowisata ini ada Pak RW ya. Pak RW terima kasih, Pak Lurah terima kasih ya, sehat selalu. Saya Andina Yasmin pamit. Saya Zulken SP Lurah Agrowisata. Saya RW 05 Kelurahan Agrowisata, Bapak Awal di Hasibuan. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat PKU Cerita terinspirasi atas obrolan bahagia ini. Terima kasih. Nantikan informasi terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita. Pekanbaru punya cerita.